Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips, yaitu memilih SMP sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang galau, risau, gelisah, belum menentukan arah kemana langkah saya berikutnya setelah ini ya, mungkin video berikut bisa sedikit memberikan kalian gambaran atau secercah harapan lah minimal, uh, agar kalian nanti tidak lagi kebingungan menentukan sekolah tujuan kalian ya. Oke, saya awali dari SMP swasta ya. Nah, perlu diketahui karena memang kondisinya seperti ini, baik SMP swasta, negeri, ataupun juga pondok sekalipun, semuanya sekarang pendaftarannya berbasis online. Untuk kalian yang ingin ke SMP swasta ya, tips yang pertama, kalau bisa ya, ini kalau bisa dekat dari rumah ya. Jadi nggak perlu gengsi lah, nggak perlu gengsi sama teman-teman. Mungkin kalian karena pamor sekolahnya itu kurang, atau karena memang sekolahnya itu kurang memiliki nama ya. Selama itu bisa minimal itu dekat dari rumah ya, itu oke lah ya, menurut saya itu nggak masalah. Dan di sekolah tersebut tidak memiliki catatan buruk selama beberapa tahun ke belakang ya, tidak ada track record buruk lah istilahnya. Nah, ngomong-ngomong tentang pamor, yang kedua yaitu tentang pamor, boleh kalian memilih sekolah yang memiliki pamor yang tinggi, pamor yang bagus. Di mata masyarakat, sekolah tersebut memiliki nama ya, nama yang istilahnya nama yang baik, nama yang bagus, boleh, tapi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Sekolah pamor bagus tapi kalau membebani orang tua juga, menurut saya juga percuma ya. Jadi kalau hanya menuruti gengsi pun juga sayang, jadi sekolah kalian nanti bakal gak maksimal ya. Yang ketiga tadi berkesinambungan dengan yang nomor 2, yaitu masalah perekonomian. Jadi disesuaikan dengan perekonomian keluarga. Nah, pamor sekolah yang tinggi pasti memengaruhi SPP yang tinggi juga. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau kalian ingin masuk ke sekolah favorit misalnya di SMP swasta, tapi juga kalian juga perlu melihat perekonomian keluarga. Jadi nggak harus menuntut ke orang tua atau ke saudara untuk dimasukkan ke sekolah tersebut kalau memang kondisi perekonomiannya ya, mohon maaf, menengah ke bawah atau ya tergolong ke bawah. Lalu yang keempat, pilih sekolah yang sesuai dengan minatmu ya. Jadi jangan memaksa kamu untuk masuk ke sekolah yang memiliki pamor baik aja tapi minatmu di situ kurang, malah cenderung turun. Jadi misalkan di SD kamu jago main basket, atau kamu berprestasi di bidang seni, nah maka carilah sekolah yang sekiranya itu bisa mendukung kelebihan atau bakat kamu. Nah, itu malah akan meningkatkan atau mengasah skill kamu, keterampilanmu. Itu. Lalu juga perlu diperhatikan, yang berikutnya perlu diperhatikan yaitu
kondusivitas dari sekolah tersebut. Jadi SMP ini adalah usia-usia yang rawan. Nah, karena sangat rawan sekali, rawan dari apa? Rawan dari pergaulan yang tidak baik. Nah, pergaulan yang tidak baik itu kan sekarang itu sudah merebak gitu ya. Jadi perlu juga diperhatikan. Jadi carilah sekolah yang lingkungannya bagus, lingkungannya itu bisa mendukung belajar dengan nyaman. Jadi kan nggak mungkin kalian ketika belajar tiba-tiba di di dalam atau di luar sekolah itu lingkungannya nggak mendukung sama sekali, banyak anak yang tawuran, lalu juga di lingkungan tersebut banyak terjadi kasus-kasus kriminal. Nah, itu sangat-sangat tidak mendukung sama sekali. Lalu yang berikutnya juga perlu kalian lihat fasilitasnya. Nah, kalau fasilitas ini memang ada kaitannya dengan biaya ya, karena memang semakin baik fasilitas yang diberikan maka semakin tinggi biaya yang diperlukan, kecuali di sekolah negeri ya, karena memang di sekolah negeri biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kalau di swasta kan swadaya dari yayasan. Nah, ini yang tidak kalah penting juga terkait dengan lulusannya. Kalian juga perlu melihat dari kualitas lulusan dari SMP tersebut. Apakah lulusan dari SMP tersebut bisa masuk ke sekolah favorit berikutnya. Nah, misalnya di SMA SMA komplek ya. Di situ kan juga sekarang masih ada tes seperti itu ya untuk penentukan kelasnya, walaupun sekarang sudah diterapkan peraturan zonasi, tapi di beberapa sekolah juga masih menerapkan tes untuk membedakan antara strata 1 dengan strata lainnya. Oke, itu untuk swasta ya. Untuk di negeri, nah sekarang di negeri itu ada beberapa jalur yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini menggunakan nilai rapor sekolah dari semester 7 sampai semester 11, dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Untuk yang merasa pede dengan nilainya, bolehlah kalian coba ke SMP yang dulunya pernah menjadi sekolah kawasan ya. Kalau di Surabaya ada SMPN 1, ada SMPN 3, SMPN 6, SMPN berapa lagi ya, 9 kalau tidak salah ya, dan seterusnya. Boleh ya, tapi kalian harus terima konsekuensinya. Kalau di SMP tersebut saingannya akan semakin berat. Japres sendiri sekarang porsinya 30%, memang lebih besar dari tahun kemarin. Akan tetapi untuk persaingannya sendiri sepertinya masih ketat ya, walaupun tidak separah tahun kemarin ya memang. Nah, untuk Japres sendiri kalau di SMP kawasan itu paling tidak perkiraan bisa tembus 90 atau minimal bisa sampai 91 atau 92 nilainya dari rata-rata nilai rapor ya. Jadi nilai minimal perkiraan atau prediksi yang diterima di sekolah-sekolah mantan kawasan itu ya, dalam tanda kutip, itu antara 90, 91, 92, bahkan ada yang lebih. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan nilai saya yang 86? Saya ingin masuk ke sana. Apakah saya tidak ada kesempatan? Ya, boleh ya. Boleh, silakan kalian bisa masuk ke sana. Tapi memang itu tadi konsekuensinya seperti itu. Ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ini hanya mungkin 5 atau berapa persen. Ketakutan yang terjadi di masyarakat itu bisa menular. Jadi artinya begini, misalnya SMPN A itu dihindari. SMPN A adalah sekolah kawasan yang dihindari karena di situ persaingannya sangat ketat dan nilai minimumnya terlalu tinggi. Nah, karena ada kesamaan pemikiran seperti itu, akhirnya menciptakan kesamaan antara wali murid satu dengan murid-murid lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya SMPN yang dituju sepi peminat. Ini pernah terjadi di jenjang SMA. Kalau tidak salah di SMA 5 atau SMA 9 ya, kalau bisa salah. Pernah terjadi di situ karena saling menghindar satu sama lain. Akhirnya di situ peminatnya tidak terlalu banyak. Tetap banyak, tetapi tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin banyak yang menghindar, takut terlalu tinggi minimumnya. Nah, setelah ada kabar tersebut, barulah langsung diserbu oleh wali murid yang ingin mendaftarkan putra putrinya. Nah, itu baru di situ akhirnya nilai-nilai yang harusnya sudah gugur dari awal, akhirnya di akhir pendaftaran itu harus gigit jari karena gugur saat detik-detik akhir. Ya, itu sangat mengecewakan sekali ya. Tidak menutup kemungkinan ini nanti akan terjadi seperti itu, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Lalu berikutnya, Japres sebisa mungkin menghindari mantan sekolah kawasan ya, sebisa mungkin Kak. Karena begini, kita nggak munafik, pasti sekolah mantan kawasan itu masih mempunyai nama. Nah, kadang pikirannya dari orang tua itu pasti, oh, anak saya di SMPN 1 nih, anak saya masuk di SMPN 6 nih. Ya, itu adalah kebanggaan. Memang benar, itu adalah kebanggaan. Tapi kan tujuannya kita memilih SMPN itu bukan itu, tujuan utamanya kan bukan itu. Ya. Sekarang SMPN semuanya rata, ya. Ada japresnya, ada zonasinya. Nah, dan mungkin di semua SMPN pun juga akan ada tes untuk menentukan kelas-kelasnya. Kalaupun toh memang nanti lolos di japres, kan pasti ada tes ulang lagi. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalian bisa sekelas dengan teman-teman yang memiliki akademis tinggi. Jadi tidak hanya di kawasan, memang di sekolah mantan kawasan itu persaingannya akan jauh lebih sehat, lebih lebih maju daripada di sekolah-sekolah yang notabene dulunya bukan kawasan. Tapi kalau kembali ke nama besar, memang ya siapa yang nggak silau gitu kan ya. Nah, jadi sebisa mungkin dihindari sekolah-sekolah tersebut. Nah, kalau saran saya mending satunya kawasan, mantan kawasan, satunya yang dulunya bukan sekolah kawasan, seperti itu ya. Jadi minimal ada sesuatu yang bisa dibuat acuan di SMP tersebut, di SMP kawasan tersebut. Kalau seandainya gagal di kawasan kan masih bisa di SMP non kawasan, karena di SMP non kawasan juga
beberapa sudah ada yang menerapkan tes seperti itu. Lalu yang berikutnya zonasi. Untuk zonasi sendiri sekarang kuotanya 50%, ya separuh dari jumlah pagu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah kuota yang diterima di situ. Usahakan memang di atas 300 lebih. Nah, sekolah-sekolah yang di atas 300 lebih kan berarti dari separuhnya 50%-nya berarti 150-an. Nah, itu cukup lah, istilahnya cukup. Lalu yang kedua, pilihlah daerah yang kawasan penduduknya tidak terlalu padat. Nah, lalu ada pertanyaan mungkin lah, Pak, bagaimana kita bisa menentukan kawasan tersebut adalah kawasan yang tidak padat penduduk? Jadi kan bisa dilihat misalnya contoh ya, seperti SMPN 6. SMPN 6 itu adalah SMP tengah kota. Jadi kalau SMP tengah kota itu rata-rata adalah SMP yang jauh dari pemukiman. Artinya pemukiman penduduk itu sangat jarang sekali berada di tengah kota. Pemukiman penduduk itu meratanya di daerah pinggiran, ya daerah pinggiran. Terutama di daerah Surabaya Timur, Surabaya Utara itu sangat banyak sekali. Untuk Surabaya Pusat itu jarang ya, jarang ada pemukiman, yang lebih banyak adalah pertokoan. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Lalu yang kedua, usahakan jaraknya tidak lebih dari 2 atau 3 km. Karena pasti kalau sekolah yang tidak padat penduduk di atas 2 km itu sudah termasuk jauh. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, Pak, rumah saya sangat jauh dari tengah kota. Rumah saya pun juga jauh dari sekolah yang sekolah terdekat. Sekolah terdekat saya itu di atas 2000 meter, 2 km. Nah, bagaimana, Pak? Nah, jadi gini, kalau seandainya Anda atau kamu berada pada posisi itu, ya mau tidak mau kalian bisa coba alternatif yang pertama, yaitu ikut Japres. Ya, Japres tanpa mengukur jarak. Lalu kalau kalian berada pada posisi seperti itu, maka memang mau tidak mau harus menentukan sekolah mana yang sekiranya, kalau pengen tetap masuk ke negeri ya, sekolah mana yang sekiranya sangat minim peminat. Nah, ya karena memang tidak ada pilihan lain ya, wah sekolah ini menurut saya kurang bagus, pergaulannya kurang bagus, lingkungannya tidak mendukung, ya, pembelajarannya juga kurang menarik. Nah, tapi kalau memang tujuannya mau ke negeri, ya mau gimana lagi? Ya, tidak ada pilihan lain selain memilih sekolah-sekolah yang sepi peminat. Sepi peminat itu biasanya sekolah-sekolah yang baru didirikan. Nah, sekolah yang baru didirikan dan pagunya itu di bawah 150-an. Jadi antara SMPN 50 ke atas, 50 ke atas itu adalah SMPN yang baru saja didirikan, tidak lebih dari 10 tahun lah kira-kira. Nah, itu sekolah-sekolah yang masih sepi peminat karena masih dalam tahap pengembangan atau pembangunan bahkan. Oke, itu untuk zonasi ya. Untuk afirmasi kan jalur mitra warga, dan yang keempat yaitu jalur perpindahan orang tua. Saya rasa tidak perlu dijelaskan karena itu sudah jelas sekali. Untuk yang mondok, insya Allah sudah istilahnya sudah terjamin lah ya. Di sana sudah
ditata sedemikian rupa, lingkungannya pun juga diawasi dengan baik. Jadi insya Allah pergaulannya bisa dimonitor dengan ya dengan sangat baik, pasti itulah ya, bisa dipastikan seperti itu. Karena pasti yang namanya pondok kan tujuannya adalah memberikan pengawasan ekstra terhadap anak-anak ya, tujuannya kan itu ya, memberikan pelayanan ekstra terhadap anak-anak terutama di bidang agamanya. Nah, jadi insya Allah yang sudah memilih ke pondok itu ya insya Allah aman lah ya. Jadi tinggal kalian bagaimana caranya agar bisa betah di sana tanpa ada paksaan dari orang tua. Kalaupun itu karena memang arahan dari orang tua, ya yakinlah itu adalah pilihan yang terbaik dari orang tua. Ya pasti orang tua memilihkan kalian untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi ya. Jadi seperti itu, yakinkan pada diri kalian dan jangan sia-siakan bagi yang berada di pondok, manfaatkan dengan betul ya, tuntut ilmu, dimaksimalkan semua bakat dan potensimu, terutama yang pernah pembiasaan-pembiasaan yang pernah diajarkan di SD ya. Oke, saya rasa cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.